selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua bulan November 2025. Oke, buat para Capri coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lah. Udah lama. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Capri ya, langsung aja. Capri, di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua kamu di November ini kan ada the sun ya. Wow, happy. Kenapa happy kak? Karena ada hal-hal yang positif yang akan terjadi sama kamu ya. Sehingga ya namanya hal positif terjadi ya lumayan lah banyak happy-nya gitu. Meskipun kalau aku lihat di sini kayaknya kalau dibilang banyak gak juga deh. Sorry ya. Tapi setidaknya ada hal-hal yang akan bikin Capricorn ini jadi ngerasa bahwa kayaknya kehidupan aku nggak sesuram itu ya. Aku masih bisa ketawa, tersenyum lah gitu. Lumayan gitu. Kalau dikatakan apakah bahagia 100% kak? Enggak tentunya. Mana sih manusia yang bahagianya itu 100% ya? Jarang kan. Hidup kan ada masalah, ada ujian, ada cobaannya ya. Dan kamu pun begitu ya, tapi setidaknya tertawa dan tersenyum itu bisa di minggu kedua ini Capri. Aku lihat planning kamu ini tentang ke depan semua ya Capri. Tuh kalau aku lihat nggak ada yang sama sekali ngelihat ke masa lalu gitu di minggu kedua ini. Bahkan rencana-rencana ke depan pun bisa jadi rencana untuk tahun depan ya, tahun 2026 itu udah kamu rancang dari minggu kedua November ini ya, baik rencana jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka pendeknya gitu. Dan kalau kamu ada niatan untuk investasi ya di minggu kedua ini Capri, kamu harus hati-hati. Aku lihat apapun yang berbau investasi, berbau permodalan ya, ini bisa bikin kamu boncos. Kenapa seperti itu kak? Bisa jadi investasinya belum tepat, atau partnermu di sini bisa aja menyimpan sesuatu yang manis di awal, pahit di belakang. Kayak gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini, kalau memang mau niat investasi bener-bener itu harus sama orang yang bener-bener kamu percayalah gitu. Pokoknya jangan sembarangan gitu, main hayu-hayu aja ya, jangan. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Capri cukup tenang ya. Kehidupan Capri ini cukup tenang. Bukan kehidupan ya, sorry, perasaannya cukup tenang, cukup bisa menenangkan diri sih, lebih tepatnya gitu. Jadi meskipun kamu kan hal positif terjadi sama kamu, bisa hahihi di hadapan orang-orang ya, tapi juga nanti akan aku jelaskan bahwa kamu juga di minggu kedua ini nggak full gitu loh, nggak full yang merasa bahagia ya, nggak full juga yang merasa bahwa aku bisa tertawa terus, enggak. Tapi setidaknya di minggu kedua ini kalau aku lihat kamu bisa, kalaupun kamu sedih, kamu bisa menyembunyikan kesedihan kamu. Kalau di hadapan orang-orang kamu selalu bisa mencoba untuk, ini aku nggak apa-apa loh, aku nggak ada masalah apa-apa, aku fine-fine aja, aku tenang-tenang aja, hidup aku bahagia. Padahal sebenarnya di balik kamu yang seperti itu ada loh cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, ataupun hubungan-hubungan yang kurang harmonis dengan seseorang ya, soal percintaan kah atau di dalam keluarga kah. Cuma karena kamu di sini hokinya kenceng di minggu kedua ini, ada Wheel of Fortune ya. Jadi keberuntungan itu ada buat para Capricorn, menghampiri Capricorn ya. Sehingga terkadang mau apapun yang terjadi kamu tuh masih tetap bisa happy gitu. Itulah keberuntungannya kamu gitu. Dan juga di minggu kedua ini makanya aku bilang tadi, kalau mau invest, kalau mau ngeluarin uang buat sesuatu ya, yang sifatnya investasi ataupun permodalan, kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini ada potensi kehilangan uang. Ini ada Page of Pentacles yang terbalik ya. Kamu bisa kehilangan uang kamu ya. Bisa jadi memang
sesuatu yang ditawarkan bisa jadi nih ya di minggu kedua ini agak bodong gitu ya, cuman manis di depan aja, di belakang pahit ya. Kamu bisa kehilangan uang kamu ya. Dan aku lihat juga di minggu kedua ini ya terkadang Capri ini agak males ya sama kerjaannya. Kenapa males kak ya? Sebenarnya males itu banyak penyebabnya. Orang kenapa males, lagi males sama kerjaannya, kenapa? Satu, memang lagi boring, lagi jenuh aja ya. Yang kedua, mungkin lagi kurang fit, kurang oke kondisi kesehatannya. Dan yang ketiga, perasaannya lagi nggak bagus. Dan kamu aku lihat di minggu kedua ini juga ada loh potensi kamu akan kehilangan fokus atau gagal fokus gara-gara kamu nyesel sama sesuatu. Kenapa ini aku pernah melakukannya dulu, kenapa aku pernah seperti ini sebelumnya ya. Kayak ada rasa kecewa terhadap diri sendiri, kenapa sesuatu ini aku lakukan sebelumnya gitu. Dan aku lihat di minggu kedua ini kamu seperti menunggu sesuatu, tapi sesuatu ini nggak hadir-hadir ke kamu Capri, dan kamu udah nggak sabaran gitu. Kenapa ini lama banget datangnya? Aku tuh udah nggak sabar loh ya. Aku udah sekian lama menunggu, atau bisa jadi yang bikin kamu kecewa di sini juga adalah hal yang udah lama kamu tunggu-tunggu. Mau apa ya? Istilahnya hal yang sudah lama kamu lagi, sorry belibet. Hal yang udah lama kamu tunggu-tunggu ternyata nggak kunjung hadir. Apakah seseorang ataukah suatu barang ya? Itu yang bikin kamu jadi kecewa. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat apa ya aku bilangnya ya? Seperti sebenarnya ada hal-hal yang setidaknya kamu harus berhati-hati lah gitu. Ada hal-hal yang terkadang ini terkait dengan kejujuran orang lain terhadap kamu ya. Aku lihat di minggu kedua ini memang enggak yang terjadi pengkhianatan ya, tapi potensi seseorang berbohong ke kamu itu ada. Jadi mau gimana pun sih saran aku, kamu tetap terus hati-hati Capri ya. Bahwa terkadang orang-orang di luaran sana mungkin kelihatan baik sama kamu, tapi kita nggak tahu ya isi kepala mereka itu apa. Tapi yang jelas kalau soal pengkhianatan, aku lihat belum ke tahap yang akan apa ya parah seseorang mengkhianati kamu di minggu kedua ini. Tapi kalau bikin kamu kecewa, bikin kamu merasa dibohongi, ada. Jadi harus lebih hati-hati aja. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu kedua November 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya gunakan dynamic energy kamu ya, dinamika energi yang kamu punya, oke, untuk kamu bisa ngelit sesuatu di dalam kehidupannya kamu. Jadi jangan sia-siakan energi yang kamu punya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan temukan work-life balance-nya kamu ya. Jadi biar kamu nggak bosen, biar kamu nggak boring ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba move dari problem yang kamu punya ya. Dan cari istilahnya solusi-solusi yang benar-benar mindful lah gitu untuk bisa kamu ambil atas masalah yang kamu punya gitu. Oke, jadi kalau punya masalah jangan lama-lama tuh ya menggalau di suatu masalah itu ya. Kalaupun benar-benar mandek ya, nggak tahu aku harus ngapain, bisa personal reading sama aku teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu dapat saran-saran terbaik dan dapat pencerahan lah. Oh, kayaknya aku harus kayak gini ya kak ya. Kalau kayak gini ternyata fakta yang ada di balik masalahku, itu bisa ya. Nomor WA aku ada di kolom deskripsi teman-teman ya, WA Biduri sih. Oke, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capricorn di minggu kedua bulan November, itu energi paling kuat ada Virgo, Aquarius, dan Gemini. Itu aja sih teman-teman buat zodiaknya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Aku harap semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.